Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Ya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kak Nita yakin dan percaya anak-anak sekolah minggu sampai hari ini Tuhan masih jaga, Tuhan berkekuatan, Tuhan beri kesehatan tubuh jasmaninya, rohaninya semakin kuat dalam Tuhan dan menjadi anak-anak terang Tuhan. Siapa yang mau menjadi anak-anak terang bagi Tuhan? Ya, Kak Nita yakin dan percaya anak-anak sekolah minggu mau ya menjadi terang bagi Tuhan. Nah, saat pagi hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan, yang mana firman Tuhan ini sebagai penguat di dalam rohani anak-anak, sebagai pengingat kalau anak-anak mau melakukan hal-hal yang tidak benar. Itulah fungsi dari firman Tuhan. Nah, tapi sebelumnya kita akan satu di dalam doa agar setiap firman yang kita dengar masuk di dalam hati kita, menjadi suatu kekuatan baru dalam setiap pikiran kita agar kita menghindari segala perbuatan yang tidak benar. Iya, semuanya boleh lipat tangannya di rumah, tutup matanya, kita akan satu di dalam doa. Kembali ya Bapa, saat pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, sepanjang malam yang indah Tuhan. Engkau telah memberikan anak-anak-Mu kekuatan Tuhan, kesehatan, hingga saat pagi hari ini dapat bangun dengan tubuh sehat jasmani ini Tuhan. Sebentar kami akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau tanamkan di dalam hati kami, dalam pikiran Tuhan, supaya firman-Mu tumbuh dan berkembang Tuhan, untuk hormat, kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami siap sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Iya. Oke. Sekali lagi selamat pagi anak-anak. Iya. Kita mau mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kejadian. Nah, ini dalam kitab Kejadian lagi ya. Pasalnya yang ke-41 sampai selesai, sampai yang ke ayatnya 57 ya. Kitab Kejadian 41 ayat yang pertama sampai yang ke-57. Wah, pasti ini ada yang nanya ya, kok panjang banget sih Kak? Oke, itu enggak kita baca semua, tapi sudah Kak Nita rangkum, Kak Nita ambil inti-intinya aja supaya anak-anak juga lebih bisa memahami, tidak terlalu banyak. Oke, nah Kak Nita mau tanya nih, siapa di sini yang pernah bermimpi? Wah, ada yang pernah bermimpi? Ya, Kak Nita juga suka bermimpi. Nah, bermimpi sama cita-cita beda ya. Kalau bermimpi itu waktu kita tidur kita mimpi, misalkan mimpi jalan-jalan ke taman sama ayah, sama ibu, sama kakak, adik. Terus kita main-main, itu mimpi. Tapi kalau cita-cita itu adalah apa? Adalah keinginan kita untuk menggapai sesuatu. Tapi itu kita secara sadar. Tapi kalau mimpi itu kita tidak sadar karena kita sedang tertidur. Saat tertidur itulah dikatakan mimpi. Nah, tapi kalau cita-cita ini orang bilang bermimpi. Nah, beda ya. Kok cita-cita ini memang suatu impian, tapi saat kita sedang sadar kita menginginkan hal itu, itulah bedanya. Ada yang pernah bermimpi? Ya, Kak Nita tanya, ada yang pernah bermimpi? Boleh angkat tangannya di rumah. Ya, pasti semuanya pernah bermimpi ya. Entah mimpi yang baik, kadang juga mimpi yang buruk ya. Mimpi yang buruk tuh mungkin mimpi saat jatuh, pas mimpi asik nih naik sepeda, padahal secara nyatanya nggak bisa naik sepeda, belum bisa main sepeda nih. Pas di mimpinya tuh naik sepeda, nah enak nih jalan, tahu-tahu kesenggol batu dan jatuh, kaget, wah ternyata cuma mimpi. Nah, itu adalah mimpi. Nah, saat pagi hari ini Kak Nita akan menceritakan mimpi seorang raja yang luar biasa. Nah, raja tuh
Kok raja itu seperti apa sih? Raja itu pasti punya istana. Kalau raja itu punya prajurit banyak, raja itu punya harta yang berlimpah, raja itu ada apa? Punya mahkota, itu adalah raja, ciri-ciri raja. Apalagi raja itu punya kamar yang mewah, punya banyak emasnya raja itu. Karena raja itu adalah digambarkan sebagai sosok yang memiliki harta yang berlimpah. Kalau kita bilang sekarang itu raja itu seperti orang kaya, digambarkan seperti itu. Nah, itulah sosok seorang raja. Nah, anak-anak tahu nggak yang Kak Nita akan ceritakan ini? Tadi kan Kak Nita sudah bilang ayatnya di dalam apa? Kitab Kejadian 41 ayatnya yang pertama sampai 57. Aduh Kak Nita, itu ayatnya banyak banget. Aku capek bacanya. Gak boleh capek loh ya baca ayat firman Tuhan. Karena Tuhan aja gak jemu-jemu, gak pernah capek buat jagain kita. Jadi anak-anak tidak boleh capek, tidak boleh lelah membaca ayat firman Tuhan setiap pasalnya. Dulu waktu Kak Nita kecil juga, Kak Nita malas baca. Tapi kalau baca yang lain tuh seneng. Waktu suruh baca kitab tuh malesnya luar biasa. Tapi terpuji nama Tuhan, Kak Nita mau belajar untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, sehingga pada saat pagi hari ini Kak Nita bisa menyampaikan apa yang Kak Nita baca, sudah Kak Nita dengar tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan Kak Nita, tapi juga anak-anak ya. Nah, di situ kita kasih judul ya, atau temanya mimpi Firaun tentang negerinya yang ditafsirkan oleh Yusuf. Nah, Kak Nita kasih tema mimpi Firaun yang negerinya ditafsirkan oleh Yusuf. Ada yang tahu nggak Raja Firaun itu bermimpi tentang apa? Nah, pasti anak-anak belum tahu ya. Kalau nggak baca nggak tahu. Kalau anak-anak belum memang malas baca, nggak boleh, harus mau rajin-rajin membaca Alkitab. Tapi kalau belum bisa baca, boleh minta bantu sama kakak, sama om tante, atau sama adiknya sudah bisa baca, boleh sama kakaknya, boleh sama tetangganya juga yang punya kesempatan untuk membantu, boleh. Nah, kita akan mulai dengan cerita kita pagi hari ini, Raja Firaun. Nah, suatu malam Raja Firaun itu bermimpi dia. Nah, dia itu berada di dekat Sungai Nil. Nah, di situ dia melihat ada apa? Ada lembu, 7 ekor lembu yang badannya gemuk-gemuk, besar. Dan kemudian di situ juga Raja Firaun melihat ada 7 ekor lembu yang badannya kurus. Nah, apa yang dilakukan 7 ekor lembu yang badannya besar-besar ini tadi? Nah, mereka sedang makan di pinggir Sungai Nil. Mereka sudah memakan rumputan. Nah, kalau binatang itu makannya rumputan ya, daun-daunan itu yang dimakan oleh binatang. Seperti lembu itu masuk binatang. Ketika raja sedang asik melihat 7 ekor lembu yang badannya besar-besar yang gemuk-gemuk ini tadi sedang makan apa? Makan rumputan itu tadi. Tiba-tiba apa yang terjadi? 7 ekor lembu yang kurus-kurus ini memakan apa? Iya, mereka memakan lembu yang badannya besar-besar ini tadi. Wah, terkagetlah raja. Pernah nggak anak-anak lihat kalau binatang yang kecil itu bisa makan binatang yang besar? Nggak bisa. Ternyata apa yang terjadi itu adalah mimpi Raja Firaun waktu dia berada di Mesir. Nah, kemudian dia terkaget. Dilihatnya sekelilingnya, dalam hatinya ternyata dia hanya bermimpi. Kemudian kembalilah menjelang subuh, kembali lagi raja ini tidur. Bermimpi lagi Raja Firaun ini. Dia melihat apa? Mimpi yang kedua. Ya, mimpi yang kedua pada saat itu juga Raja Firaun melihat 7 bulir gandum. Wah, dia melihat 7 bulir gandum itu terbang dan memakan gandum-gandum yang lainnya. Terkagetlah raja dan dia bangun.
Wah, seharian itu Raja Firaun pusing ya, dia memikirkan apa sih yang dia mimpikan, apa sih arti dari mimpinya ini. Wah, raja nih berpikir, namanya raja ya, dia bebas tuh, dia bisa manggil siapa aja yang dia mau. Wah, akhirnya dia memanggil orang-orang ahli atau orang-orang pintar, yang kita mungkin sebut sekarang orang yang bisa mengartikan mimpi. Dipanggillah oleh Raja Firaun. Firaun menceritakan apa yang menjadi mimpinya. Ceritalah Raja Firaun dari awal mimpinya itu kenapa, kemudian dia menjelaskan mimpi yang kedua itu karena apa, dia memiliki perasaan yang tidak enak dengan mimpi-mimpi itu tadi. Saat ditanya apa yang dia dapatkan, orang-orang ahli tersebut tidak bisa menjawab mimpinya. Mereka bingung dengan apa yang dimimpikan oleh Raja Firaun. Kesal gak hati Raja Firaun? Kesal lah. Kenapa dia merasa bingung dengan mimpinya tadi? Dan apa yang terjadi? Dengan kekesalannya, wajahnya muram karena kebingungan. Akhirnya ada seorang tukang roti menceritakan kepada Raja Firaun tentang apa? Tentang mimpinya yang ditafsirkan oleh seorang muda dari Ibrani. Nah, anak-anak tahu nggak siapa orang muda tersebut yang diceritakan oleh tukang roti ini? Ya, dia adalah Yusuf. Wah, Yusuf ini adalah seorang yang dibuang oleh kakak-kakaknya. Yusuf ini orang yang dijahati ya oleh saudaranya, dia dibuang karena dianggap sebagai tukang mimpi, karena dia suka menceritakan mimpi-mimpinya dan menafsirkan. Jadi dia dianggap sebagai orang yang gila. Kata saudaranya, kamu ini adalah orang susah, kitanya orang susah, tidak mungkin suatu hari nanti kamu akan menjadi seorang pemimpin. Akhirnya mungkin saudaranya kesal mendengar cerita Yusuf tentang mimpi-mimpi ini tadi. Akhirnya Yusuf ini mereka buang. Nah, dan Yusuf ini dipelihara oleh seorang yang hidupnya juga berkaya raya, itu Potifar. Sebagai orang kepercayaan Potifar, karena Yusuf ini tadi dianggap sebagai orang yang dipakai oleh Allah. Potifar tahu tuh Tuhan Allah itu memakai Yusuf dengan sangat hebat, dengan sangat luar biasa dalam kehidupannya. Nah, Potifar mempercayakan apa yang menjadi hak miliknya itu untuk Yusuf kelola. Nah, ternyata Yusuf ini juga tidak memanfaatkan hal tersebut. Apa yang dipercayakan oleh Potifar, dia kerjakan dengan sangat-sangat baik. Dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya, itu juga yang Yusuf lakukan, sehingga Tuhan memakainya lebih dahsyat lagi dan luar biasa. Nah, setelah mendengar hal tersebut, akhirnya raja memerintahkan untuk memanggil Yusuf, dan dia menceritakan apa yang menjadi mimpinya kepada Yusuf. Dia menjelaskan, Yusuf katanya, nah waktu itu saya bermimpi begini, saya melihat 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk itu dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus-kurus. Kemudian saya juga melihat 7 bulir gandum itu diterbangkan oleh angin, itu memakan beberapa gandum yang lainnya. Dia bertanya kepada Yusuf, nah dengan rahmat atau dengan hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan Yusuf, Yusuf pun menjelaskan kepada Raja Firaun. Wahai kau Raja Firaun, kata Yusuf, nah beginilah arti mimpi yang akan aku sampaikan, katanya. Nah, mimpi yang engkau mimpikan itu adalah kehendak dari Allah, sehingga kau memimpikannya 2 kali, kata Yusuf kepada 2 kali mimpi yang sama itu adalah kehendak dari Allah. Nah, 7 tahun 7 lembu atau 7 bulir itu adalah suatu peringatan bahwa 7 tahun ke depan adalah suatu berkat atau panen yang berlimpah dalam dalam daerah atau tempat istana Raja Firaun berada di Mesir. Nah, kemudian 7
lembu yang kurus atau bulir yang kurus-kurus ini tadi melambangkan 7 tahun kesengsaraan atau kelaparan. Tetapi 7 tahun pertama ini yang kita lewati ini adalah 7 tahun adalah berkat yang luar biasa. Kita akan berkelimpahan, berkelimpahan dalam panen. Tapi 7 tahun yang akan kita lewati berikutnya adalah 7 tahun kesengsaraan. Bisa jadi 7 tahun itu kita tidak akan pernah melihat 7 tahun yang telah kita lewati yang berupa berkat panen yang berlimpah ini tadi, kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik. Yusuf mengatakan di dalam ayatnya yang di dalam kitab Kejadian 41 ayat yang ke-35 dan 36, di situ Yusuf menjelaskan di ayat yang 34 sampai 36. Nah, baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Wah, ternyata lembu-lembu yang gemuk itu dan bulir-bulir gandum itu yang bagus-bagus itu merupakan 7 tahun kelimpahan. Itu memungut 1/5 dari tanah Mesir. Kemudian di ayat yang 35, mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini dan di bawah kuasa tuanku Firaun, menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Kemudian di ayat yang 36, demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan. Wah, luar biasa ya bunyi firman Tuhan di ayat yang ke-34 sampai ke-36. Ternyata mimpi Raja Firaun itu adalah gambaran dari peringatan Tuhan akan negeri Mesir itu, yaitu 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan yang akan Tuhan berikan. Nah, di situ juga Yusuf mengingatkan raja untuk mencari orang yang bisa dia percaya untuk mengelola negeri Mesir. Nah, ternyata Tuhan itu sudah merancangkan sesuatu yang baik dalam kehidupan Yusuf. Walaupun Yusuf dibenci oleh keluarganya, kakak-kakaknya, tetapi Tuhan karena dia sangat sayang kepada Yusuf, Tuhan membuat Yusuf mengalami berbagai pencobaan, dan pada waktu yang tepat juga Tuhan memberikan Yusuf kelimpahan, memberikan Yusuf suatu kepercayaan yang luar biasa, karena Yusuf ini tidak menyia-nyiakan apa yang telah Tuhan percayakan. Akhirnya Raja Firaun mendengar itu, dia tahu Yusuf ini adalah orang yang Tuhan pakai, dan dia menyerahkan negeri Mesir itu ke tangan Yusuf. Wah, luar biasa nggak apa yang dialami Yusuf? Luar biasa. Siapa sih yang mau percaya kalau misalkan dia punya harta yang berlimpah terus kasih ke orang? Kebanyakan sekarang orang-orang itu tidak bisa dipercaya. Makanya anak-anak sekolah minggu harus menjadi seperti siapa? Menjadi seperti Yusuf, orang yang bisa dipercaya untuk mengelola. Nah, Yusuf ini dipercayakan untuk mengelola negeri Mesir selama 7 tahun kelimpahan. Diserahkan oleh raja cincinnya yang bermatra itu diserahkan. Jadi apapun yang terjadi di kota Mesir itu semuanya harus dalam pengetahuan Yusuf, dalam pengawasan Yusuf. Nah, serahkan oleh raja. Nah, sehingga waktu 7 tahun kelaparan itu tiba, mereka sudah memiliki banyak stok gandum pada saat itu. Nah, akhirnya negeri itu tidak mengalami yang namanya kelaparan, karena Yusuf ini adalah orang yang Tuhan pakai, dan melalui kepercayaan Raja Firaun ini. Nah, anak-anak yang kasih di dalam Tuhan, sebagai anak-anak yang luar biasa, Kak Nita mau anak-anak bisa menjadi orang-orang yang dipercayai. Tidak perlu seorang raja yang mempercayai anak-anak, tapi anak-anak cukup menjadi orang kepercayaan orang tua, kakak, om, tante. Nah, itu adalah suatu kebanggaan untuk Tuhan. Karena apa? Tuhan mau anak-anak yang terkasih menjadi sama seperti
Kakak Yusuf ini tadi. Karena apa? Kakak Yusuf ini tadi walaupun dia dibenci oleh saudaranya, dibenci karena dia dianggap nih tukang menghayal, tukang bermimpi, tapi dia sebenarnya Tuhan pakai untuk apa? Untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, untuk biar dia menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan ini melalui mimpi-mimpi yang ditafsirkan ini tadi. Nah, terpuji nama Tuhan. Saat pagi hari ini itu aja yang bisa Kak Nita bagikan. Kak Nita mau anak-anak sekolah minggu belajar menjadi orang lebih sabar, orang lebih taat, menjadi seperti Kakak Yusuf ini tadi. Nah, kita akan satu di dalam doa karena sudah mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, kembali ya Bapak, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang indah di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan di tempat ini. Kami yakin dan percaya Bapak, setiap firman-Mu yang turun adalah kehendak-Mu Tuhan, agar anak-anak-Mu di tempat ini menjadi anak-anak yang taat, takut akan Tuhan, menjadi sama seperti Yusuf Tuhan. Anak-anak-Mu Engkau pakai Tuhan untuk lebih lagi Tuhan menjadi sosok yang lebih taat akan-Mu. Mereka juga menjadi orang-orang yang akan memberitakan tentang kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk memuliakan, menyenangkan hatinya Tuhan. Inilah Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui mulut hamba-Mu ini. Biarlah hamba-Mu Tuhan berkata dengan seturut kehendak nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, hikmat-Mu turun bekerja atas hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap pekerjaan yang ia lakukan Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, sampai jumpa minggu depan anak-anak sekolah minggu.